saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, senang kita boleh bertemu berjumpa di dalam rumah Tuhan di hari ini, di minggu yang kedua di bulan Juni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat Alkitab kita sama-sama. Saya ambil firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-16 mulai ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Allah pernah berfirman kepada Abraham bahwa Abraham, aku akan membuat engkau menjadi besar. Engkau punya keturunan bagaikan bintang di langit dan pasir di laut. Aku pun akan memberkati engkau supaya engkau bisa memberkati banyak orang. Bahkan Tuhan berkata kepada Abraham, manakala ada orang yang memberkati engkau, orang itu akan diberkati. Tetapi manakala ada orang yang mengutuk engkau, maka orang itu akan dikutuk. Abraham menerima akan apa yang Tuhan katakan dengan janji yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan waktu di mana Abraham memiliki istri, dan istrinya itu yang bernama Sarah, dia mendapati bahwa dirinya dalam janji Tuhan itu untuk mendapatkan keturunan di mana dia belum hamil-hamil. Maka yang dibuat oleh Sarah, dia berkata kepada Abraham, mungkin kalau hari-hari ini antara suami istri akan berkata, Pak, yang saya belum dikaruniakan Tuhan keturunan. Ambillah hambaku, ambillah budakku, mungkin dari dia itu saya boleh memperoleh anak. Maka Alkitab berkata, Abraham langsung mengiyakan dan menghampiri Hagar. Singkat cerita, Hagar itu bisa hamil. Dan anehnya, pada waktu dia hamil, Alkitab berkata, ayat 4 ini berkata, Hagar mulai berubah. Hagar, Alkitab berkata, ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Perhatikan baik bersama. Hagar ini, jujur saya ingin katakan, itu adalah gambaran saya dan saudara. Waktu masih menjadi Hagar, dalam tanda kutip belum apa-apa, masih menjadi hamba, masih menjadi budak, masih belum memiliki apa-apa, belum memperoleh seperti apa yang ada sekarang, belum mendapatkan pekerjaan, belum memiliki keturunan, belum mendapatkan jodoh, belum mungkin disembuhkan, belum mengalami pengalaman di mana naik level. Itu kita kelihatan baik seperti Hagar. Gar, bikinin nyonya kopi susu. Iya, Nyak. Gar, itu tutup pintu pagar. Kan udah mau bobo ini. Siapnya. Tapi ternyata pada waktu Hagar, Alkitab katakan dia mulai mengandung hamil anak daripada Abraham. Itu Hagar berubah. Alkitab berkata dia memandang rendah akan nyonyanya. Mungkin waktu Sarah berkata, Hagar, sudah tolong lihat. Kalau itu pagar sudah dikunci belum? Nggak ada sautan.
Udah diteriakin 3 kali, dicuekin. Disuruh bikin ini, dibuat ini, nggak ada yang dilakukan. Dia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran Hagar pagi hari ini kita harus melihat dan memperhatikan keberadaan saya dan saudara, diri kita. Bahwa mungkin tadinya kita itu tahu bahwa kita ini hamba, kita ini budak, kita ini tidak memiliki apa-apa, bahkan kita diciptakan dari debu tanah adanya. Tetapi pada waktu di mana kita melihat seperti Hagar, ada yang kita punyai, status kita itu ternyata mulai berubah, dan sikap pandangan kita, ekspresi kita, keadaan kita ternyata mempengaruhi dan kita mulai berubah. Kita yang tadinya begitu rendah hati sekarang menjadi sombong. Kita yang tadinya begitu nurut sekarang menjadi pembangkang. Kita yang tadinya begitu setia sekarang lagi tidak setia. Kita yang tadinya lah dengar-dengaran sekarang tidak dengar-dengaran, banyak membantah dan lain sebagainya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata Hagar memandang rendah akan nyonyanya itu, bosnya itu, karena dia sudah mengandung. Hati-hati dalam perjalanan hidup kita. Kadangkala Tuhan menguji kita bukan hanya di saat kita menghadapi masalah persoalan, tetapi di saat kita naik level. Di saat kita mulai memperoleh, mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, timbul dalam hati yang belum pernah kita dengar, itu terjadi dalam hidup kita. Bayangkan budak dari Mesir tiba-tiba menjadi status sebagai pasangan daripada Abraham. Ini luar biasa. Tetapi ternyata Hagar, dia tidak menjaga sikapnya. Bapak Ibu, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan jawab doa-doa kita. Tuhan akan promosi, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan muliakan kita. Tetapi ingat, kalau kita tahu kita ini hamba, kita budak, kita dari debu tanah, maka kita boleh dimuliakan, kita boleh memiliki segala-galanya, kita boleh sukses dan berhasil. Tetapi tetap kita memiliki kerendahan hati. Katakan amin, saudara. Haleluya, haleluya saudara, ya. Dulu belum ada apa-apa, begitu setia, dengar-dengaran, rajin. Tapi setelah memiliki seperti Hagar, itu jadi angku dan sombong. Bapak Ibu, lihat yang terjadi. Alkitab berkata apa? Ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Ya, jadi saudara bayangkan Sarah satu rumah dengan Hagar, setiap lewat itu mimik wajah, tingkah laku, mungkin perkataan, mungkin sinisnya kepada Sarah, saudara bisa bayangkan itu Sarah sangat tertekan sekali. Padahal dia tadinya budak, hamba. Tapi pada waktu dia tahu dia hamil, dia berubah. Alkitab berkata, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ketika kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaan. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak Ibu perhatikan, tanpa kita sadari bahwa ternyata sukses, keberhasilan, pencapaian itu boleh terjadi di dalam hidup kita, dan Tuhan sangat senang. Tetapi kalau sukses, pencapaian, keberhasilan, apa yang kita miliki itu begitu luar biasa dan dahsyat, dan mulai ada perubahan, maka jangan salahkan di mana dalam tanda kutip Tuhan mengizinkan kita mengalami penindasan. Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman di mana kita boleh ada di zona yang tidak nyaman. Dan zona inilah yang ternyata
banyak kita yang gagal seperti Hagar. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, bahwa ayat yang ke-7 berkata lalu Sarai menindas Hagar, ayat yang ke-6, sehingga Alkitab berkata apa? Hagar lari meninggalkan Sarai. Bapak Ibu perhatikan, begitu banyak di mana kita yang tadinya seperti Hagar kemudian diangkat, diberkati, menjadi sukses, tetapi ternyata kita menjadi angku dan sombong. Dan akhirnya Tuhan luaskan di mana kita ada dalam penindasan, ada dalam masalah, peperangan, sakit, penyakit. Pokoknya begitu banyak hal yang secara daging itu sangat menyakitkan sekali. Dan banyak orang yang mengambil keputusan seperti Hagar. Pada waktu dia melihat keadaan di mana dia itu mengalami aniaya, ada persoalan masalah yang Tuhan izinkan, yang dilakukan adalah apa? Lari dari masalah itu. Lari dari persoalan itu. Lari, tidak mau menghadapi keadaan itu. Alkitab menulis Hagar itu segera lari. Hagar dia tidak mau mengalami penindasan, dia nggak mau diproses. Padahal dia hamba, dia budak. Bapak Ibu, Alkitab menulis bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, yang Tuhan sendiri berfirman untuk mereka itu mendapatkan tanah yang indah yang baik. Dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya untuk pergi ke tanah Kanaan dari Mesir itu kalau jalan kaki itu nggak lama, ya. Kalau mau dihitung-hitung mungkin cuma 2 minggu, 3 minggu, kagak jauh, ya, langsung melintasi. Karena kita tahu bersama bahwa begitu banyak orang yang sudah pergi ke Mesir. Abraham pernah pergi ke sana, ya. Begitupun Yakub, Ishak dan lain sebagainya, ya. Sampai waktu Yusuf dia mengamankan Yesus, itu pun pergi ke Mesir. Dan waktunya gak panjang, gak sampai 40 tahun. Tetapi pada waktu bangsa Israel dari Mesir, mereka itu harus memakan waktu 40 tahun baru tiba ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena bangsa Israel, Alkitab katakan mereka keras kepala, tegar tengkuk, tidak dengar-dengaran, sehingga Tuhan menganiaya mereka, memproses mereka. Mereka ada di dalam pendidikan, yaitu padang gurun. Dan ini sangat susah sekali. Mereka banyak gagal. Alkitab berkata bahwa cuma 2 orang dari generasi yang ada di Mesir masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain itu mati. Karena apa? Karena tidak kuat dengan proses daripada Tuhan. Begitupun dengan Hagar. Hagar dia nggak kuat. Dia jauh, dia lari, dia meninggalkan proses yang ada untuk membuat dia tunduk kembali kepada posisinya. Dia nggak kuat itu. Saudara ingat bagaimana juga seorang yang bernama Yusuf. Umur 17 tahun dia sudah mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia akan menjadi orang besar. Tapi proses yang harus dia hadapi yang Tuhan izinkan. Ternyata dia mengalami keadaan-keadaan yang sangat pahit. Dia dianiaya, dia dipukulin, dia ditaruh di sumur tua yang notabene itu adalah sampah, tempat sampah. Dia dijual jadi budak, ya, diikat tangan kakinya, diperjualbelikan. Dia ada di penjara dan begitu banyak proses yang dihadapi. Tetapi saudara lihat, Yusuf dia tetap untuk menghadapi proses itu, pembelajaran itu. Bapak Ibu, Hagar dia lari. Kalau mungkin hari-hari ini kita yang tadinya seperti Hagar, yang gak ada apa-apa, kemudian mulai dipercayakan Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari di mana kita itu ternyata sudah berubah. Tanpa kita sadari. Dan Tuhan izinkan ada persoalan masalah yang dihadapi. Kita tetap untuk mengangkat kepala dan berkata terima kasih Tuhan untuk proses ini. Katakan amin, saudara.
Dan saudara lihat, ternyata Tuhan gak mau untuk meninggalkan Hagar. Tuhan mengasihi, seperti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ayat yang ke-7 berkata begini. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat yang ke-8, perhatikan ayat ini. Kata malaikat Tuhan, Hagar apa? Hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Bapak Ibu, perhatikan baik ayat ini. Waktu malaikat Tuhan menyapa Hagar, itu malaikat Tuhan mengingatkan Hagar, dia itu adalah hamba daripada Sarai. Walaupun Hagar sedang mengandung bayi daripada anak daripada Abraham, tapi malaikat Tuhan datang menyuara dan berkata, hei hamba Sarai. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa jawaban daripada Hagar yaitu aku lari meninggalkan Sarai apa? Nyonyaku. Haleluya. Ini dengan kata lain, dan kalau saudara lihat nanti pemulihan yang terjadi yang Tuhan kerjakan kepada Hagar, karena dimulai dari ayat ini. Bahwa Tuhan melihat Hagar itu dia mau berubah karakternya, pribadinya. Tuhan melihat bahwa Hagar ini dia mau bertobat. Tuhan melihat bahwa di dalam pribadi Hagar ini ternyata dia tahu dia itu salah. Bapak Ibu perhatikan bersama. Hagar dia berkata, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Tadinya dia nggak mau sebut itu Sarai. Dia sinis, dia cuek, dia nggak pedulikan. Dia berkata, Sarai, siapa kamu? Sekarang aku sudah mengandung, ya, anak Abraham. Tapi lihat bahwa pemulihan terjadi bagi orang yang lupa diri, yaitu di saat Tuhan melihat orang itu mau berubah atau bertobat. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, jujur kadangkala kita itu tahu Alkitab. Kita tahu firman Tuhan. Tetapi keberadaan dorongan untuk berbuat jahat, untuk melakukan kesalahan, untuk berbuat hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, padahal kita tahu itu. Itu dorongannya begitu kuat dan besar sekali. Dan sampai-sampai kita mungkin berkata, kenapa saya bisa ada di posisi ini? Padahal tahu itu salah, ya. Sudah melenceng jauh, tetapi kadangkala kita menganggap ini hal yang biasa. Karena kita menyadari, tahu Alkitab berkata bahwa Tuhan itu setia, dosa merah, pekat bagaikan kermisi, itu kalau kita minta ampun itu Tuhan akan ampuni. Dan kita terus ada di dalam zona itu. Seperti Hagar. Kita membelakangi Tuhan dan melakukan keadaan-keadaan yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan sayang saya dan saudara. Dia mau untuk tetap membawa kita menikmati akan janjinya. Dia mau kita tetap ada di dalam kekekalan. Dan di dalam hidup kita ini Tuhan senantiasa jaga, lindungi, pelihara. Maka kalau kita ingin menikmati hal yang indah, kita ada di dalam, tetap ada dalam rencana Tuhan. Biarlah mungkin kalau saat ini kita sedang seperti Hagar, yang mungkin sedang sukses lupa diri, dan akhirnya melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Menjadi angkuh, sombong, hidup di dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kita mau berkata, Tuhan, aku hamba. Aku budak, aku debu tanah. Ampuni saya. Katakan amin. Karena dosa apapun, kesalahan apapun, pelanggaran apapun, di mana kalau kita datang minta ampun, itu Tuhan akan ampuni.
Mungkin kita nggak bisa atau malu untuk terang-terangan berkata kepada pasangan hidup kita atau orang lain. Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita untuk kita bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Dan lihat pengakuan daripada Hagar. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lihat bahwa yang Tuhan lihat, bahwa ternyata Hagar ini dia tahu posisinya. Dia tahu bahwa dia berubah. Tadinya dia sudah anggap dia nyonya besar, tapi sekarang dia berkata, aku hamba. Ya, aku meninggalkan nyonyaku. Kemudian yang kedua, ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Hal yang kedua, yang membuat kalau saudara lihat janji Tuhan kepada Hagar itu juga dahsyat, luar biasa mengenai keturunannya dan masa depannya. Karena yang kedua yang Tuhan dapati di dalam hidup daripada Hagar, Hagar itu ternyata dia takut akan Tuhan. Sehingga dia mau menurut apa yang Tuhan katakan supaya dia masuk sekolah lagi. Sekolah yaitu ditindas. Sekolah yaitu untuk membawa dia menjadi hati sebagai hamba. Sekolah di mana supaya Hagar itu dia tidak angkuh dan sombong lagi. Bapak Ibu, Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Kalau mungkin hari-hari ini kita sedang diproses dan kita coba lari, proses itu akan tetap berjalan. Harus hadapi proses itu. Katakan amin. Saya dipercayakan Tuhan gembala. Dan banyak hamba-hamba Tuhan muda yang dipercayakan sekolah ataupun orang tuanya itu di tempat saya. Dan mereka tahu karena saya itu pernah dididik pada waktu saya bertobat. Langsung ada dididikan di Cianjur. Waktu itu lagi ya pimpinan sekolahnya waktu itu Om Yoyo atau Pendeta Jawan Datu almarhum. Itu dia sedang terkenal dan begitu tegas sekali. Bahkan keras, bahkan kasar. Berapa banyak yang saya lihat saksi hidup. Wah, dia mau mantan tentara, penuh tato, mantan preman. Bertunduk di bawah kakinya. Dia Tapi Bapak Ibu, waktu mereka pimpinan saya itu berkata, pergi pulang angkat koper. Kagak, mereka berlutut. Enggak, saya mau padahal bejol-bejol di bawah. Saya mau tetap mau melayani ya. Terus ya, orang pimpin pujian aja, pimpin pujian. Kalau lagu yang dinyanyikan itu enggak apa sama dia, ya. Ratakanlah warga. Enggak. Dia enggak akan bunyikan musik karena dia kan main kayak Kevin main. Kalau dia enggak mulai, drum enggak akan mulai, keyboard enggak mulai. Semua diam. Maka orang yang pimpin mau enggak mau itu mesti tahu. Cepat mesti ganti lagu ini, ya. Peganglah tanganku roh kudus. Oh baru. Ya begitu. Waduh, lihat itu proses itu. Dan saya pernah masuk di proses, saya kelas 2 di Beji. Dan saya cukup terkenal di Beji waktu itu. Sampai Ibu Rohani jatuh hati. Iya, saya bukan mau membanggakan, tapi itu kenyataan. Ada berapa anak hamba Tuhan kasih ke Beji Boys, padahal nggak boleh pacaran, ya. Bilang, kenalan ini ya, karena mereka melihat mungkin pelayanan saya waktu itu, ya. Ini saya jadi dari masuk itu saya sudah masuk di kantata. Padahal suara saya Bapak Ibu tahu. 600 siswa-siswi masuk anggota kantata itu mungkin cuma 35 orang 40 orang. Salah satu. Waduh, pokoknya kalau saya dekat suara satu jadi satu.
Suara 4 jadi 4 ya. Kalau dia suara 2, 3 maka jadi 2, 3 ya. Turun naik. Ini air. Tapi jadi itu. Acara segala macam itu saya tampil. Main drama. Ya segala macam apa action ini. Mereka lihat boleh dia ya. Tapi Bapak Ibu pada waktu baca penempatan. Karena saya menyerah sekolah. Saya ditempatkan di gereja kecil yang ada di kota Semarang. Yang jemaatnya itu boleh dikatakan jemaat yang minim. Semarang, kalau saudara lihat pada waktu itu nggak tahu sekarang, itu air dari pagi sampai nanti jam 11 malam itu mati. Nanti jam 11 baru sampai jam 5 itu nyala. Maka saya harus nongkrong di depan karena baru nyala pun di depan, nggak ngalir sampai dalam. Itu taruh air situ, tunggu sambil nyamuk ya. Karena depannya itu kali Citandui. Itu angkat, bawa masuk untuk apa? Kamar mandi semua penuhin segala macam. Ya, saya yang harus masak, saya yang harus rapiin gereja karena sendiri. Saya yang harus di mimbar seperti itu. Hampir 2 tahun. Dan jemaat panggil saya. Waktu saya sudah 6 bulan mereka berkata, Kak, Bro, kok betah di sini? Kenapa memang? Di sini paling kuat itu 3 hari pengerja udah lari. Mereka kata, karena apa? Kalau air itu dicatat di Semarang itu, kalau hujan banjir, itu maaf bicara, itu di toilet, itu kuning-kuning keluar sendiri. Maka saya harus angkat itu, taruh di kantong kresek. Terus seperti itu. Ya, perjalanan. Mau menjemput emak-emak, ya. Itu jalan kaki segala macam ya, hampir 2 tahun. Dan saya tetap bertahan, tetap kuat. Walaupun saya tidur Bapak Ibu itu di loteng yang cuma triplek dan jendela itu nggak ada pintu. Jadi AC alam siang pagi malam AC alam dan itu kasur saya itu dari kasur yang apa kapok apa orang Manado bilang? Kapok ya. Kapuk. Yang itu udah keras kayak batu. Kalau saya angkat begini, kecoa semua di bawah. Tapi saya di situ. Hampir 2 tahun. Maka singkat cerita, saya keluar dari sana, itu saya dikasih sama jemaat majelis itu kalung emas. Ya, kalung emas. Ada di situ. Sehingga pada waktu Tuhan percayakan saya melayani ada hamba-hamba Tuhan, kadang saya punya sifat itu seperti waktu di Cianjur. Waduh, tapi Bapak Ibu, saudara cek, ya, Melki lama sampai saya berkati. Aduh, kalau salah, satu RW kedengaran suara saya, bukan cuma satu RT. Itu Angki Bagoa dia punya jago-jago, ya, itu hadapi saya, dia gemetar memang. Tapi mereka lama, 8-90. Itu Adrian ya yang model itu dia udah pulang dia minta balik lagi. Oh balik saya, oh balik. Kita usir pangan balik. Biar mau usir kita mau balik. Ya udah balik. Ya. Dan terus lihat Ail hampir 4 tahun, Misael terus. Padahal itu saya itu kalau salah, anak istri siapa kalau salah saya tetap melakukan, kalau salah saya katakan salah. Tapi puji Tuhan, proses pembelajaran, dapat istri yang baik, Pak. Oh iya, Pak. Iya, ya. Sehingga saya kadang lihat ini, orang Manado bilang binatang pura-pura mati aja seperti nggak lihat. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa Hagar itu ternyata Alkitab berkata dia mau untuk kembali diproses dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan berkata walaupun ditindas, pergi kamu, tanam badan di situ. Itu yang hamba-hamba Tuhan GPDI. Padahal nggak dapat gaji bulanan pengerja ya, karena saya rasa di Semarang saya kasih yang cukup ya, cukup menderita. Jadi saya sama pengerja saya nggak mau itu. Ayo minum kopi sini. Walaupun istri berkata, jangan tiap hari. 2 minggu 1 kali aja. Jangan, gak apa-apa. Sini ya.
hamba Tuhan, pagi sore ada yang datang, saya selalu kasih ya. Pak, kasih aja dikit. Supaya mereka nggak balik lagi. Saya katakan jangan ya. Mereka itu perlu kasihan karena di sana nggak ada jemaat, perlu untuk bayar ini ongkos anak sekolah. Akhirnya, oh iya, kadang kalau saya lagi ngobrol di depan ada hamba Tuhan tamu datang, itu kadang saya lupa, istri saya sekarang yang ingatin, Pak belum dapat dia. Kita langsung bilang kasih jodar pangana. Ambil. Bapak Ibu, kalau kita mengalami keadaan ini, jangan lari. Katakan amin. Ya, kita tetap harus untuk proses untuk mengalami keadaan walaupun sakit. Maka ayat yang 10 berkata begini. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Katakan amin. Bapak Ibu, yang ketiga bahwa ada janji Tuhan bagi Sarah dan keturunannya. Karena apa? Karena ayat ke-11 Alkitab berkata, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Jadi Bapak Ibu, ternyata keadaan kita siapapun yang kita keluhkan itu bagaikan doa. Ya, dan Tuhan dengar. Tuhan dengar setiap permohonan kita. Tapi kadangkala kita nggak mengerti itu waktunya Tuhan untuk menjawab kita. Tetapi walaupun inti daripada permohonan kita, saya dan saudara itu kalau berdoa sama. Rajin berdoa. Satu hari mungkin ada 7 kali kita berdoa. Tapi yang kita doakan kepada Tuhan itu mungkin 70% minta. Tuhan, kasih umur panjang. Supaya bisa lihat anak cucu. Tuhan, kasih kesehatan. Berkati yang saya kerjakan. Begitu-begitu kan. Pokoknya yang kita minta mohonkan kepada Tuhan selalu supaya ditolong. Ya, diberkati dan lain sebagainya, buka jalan. Oke, Tuhan senang. Atau mungkin hanya 10% di mana kita menjadi pendoa syafaat. Tuhan tolong bangsa negara. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan beritakan Injil supaya banyak jiwa dimenangkan. Anak-anak Tuhan, yatim piatu, itu mungkin 10%. Ya. Atau mungkin kita gak sama sekali lagi pernah menyembah untuk berkata, Yesus ajaib dahsyat engkau, luar biasa dan lain sebagainya. Ya, ada juga mungkin seperti itu. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa setiap keluhan, doa kita didengar oleh Tuhan. Dan waktu yang akan Tuhan nyatakan jawabannya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Walaupun kita mungkin diproses, doa kita dinaikkan. Dan jangan kita putus asa dan kita berkata, Tuhan sudah gak dengar doaku. Tuhan sudah gak jawab doaku. Karena banyak kesaksian bahwa orang berdoa sekian lama gak dijawab, dia sudah diam. Tetapi ada satu waktu di mana dia tiba-tiba mendengar kabar, apa yang dia doakan dahulu itu terjadi. Dan dia, bukankah ini setiap hari saya doa 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Dan ternyata baru terjadi saat ini. Dengan kata lain, tetaplah untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan Hagar, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan telah mendengar ya akan doamu itu. Bapak Ibu, mari biarlah kita menyadari kita sebagai Hagar-Hagar. Untuk tetap memiliki kerendahan hati. Karena kita ini cuma debu. Kita hamba, kita budaknya Tuhan. Amin. Agar supaya apa? Rencana Tuhan tetap indah, luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.